Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Cahyono. Saya berasal dari Trenggalek. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjadi host dalam acara podcast yang menjunjung tema tentang feminisme dan disorientasi seksual. Di samping saya sudah ada dua narasumber kita. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ima Faiza Sakina. Saya asal dari Malang, berkuliah di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Luar Biasa. Saya Armazira Hasbayan Kirareswara, biasa dipanggil Armazira. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang feminisme. Saya akan bertanya kepada narasumber yang pertama, apakah yang disebut dengan feminisme? Feminisme adalah diartikan sebagai doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Baik, dilanjut untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan sejarah gerakan feminisme. Kata feminisme tersendiri diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Charles Fourier, seorang aktivis sosial utopis pada 1837, sebagai sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk menyetarakan hak antara laki-laki dan juga perempuan. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis dalam Revolusi Prancis. Pada tahun 1789 sampai 1793. Para pemimpin revolusi ini menegaskan akan hak-hak warga negara terhadap rajanya. Sayangnya, revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty, yaitu kebebasan, equality, persamaan, dan juga fraternity, persaudaraan, ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan wanita di berbagai bidang. Gerakan ini mulai berkembang sejak Prancis berubah menjadi republik. Dilatar belakangi demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras, dan baru setelah terjadinya revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill, The Subjection of Women pada 1869. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme sendiri, menurut Murtada Mutahari, adalah kepentingan kapitalisme. Seperti yang dikatakan Duran, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri tersebut. Lanjut untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana pandangan kesetaraan gender dan feminisme menurut Islam? Dalam Islam sendiri tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan kegiatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seorang dalam jenis kelaminnya dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam menundukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Ya, dilanjutkan dengan pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan isu-isu kontemporer dalam feminisme pada masa sekarang. Isu-isu kontemporer yang ada pada masa sekarang adalah, salah satunya adalah ijbar. Ijbar itu adalah seseorang dipaksa kawin oleh walinya, yang karena perwalian ini yang masuk dalam wilayah ijbar adalah hak yang dimiliki seorang wali untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya tanpa meminta persetujuan dari orang yang diwalikan tersebut, dan pernikahan itu dianggap sah walau tanpa persetujuan orang tersebut. Para ulama mazhab Syafi'iyah memperbolehkan dengan 3 syarat, yaitu tidak ada permusuhan antara wali dan anak, calon suami harus sama derajatnya dengan sang anak, dan juga calon suami mampu membayar mahar.
Kan tapi menurut pendapat ulama kontemporer, hak ijbar seperti ini yang dijelaskan Tempo dulu itu tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Karena adanya perubahan sosial budaya yang seiring terjadi dengan perkembangan zaman. Dr. Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa seorang bapak tidak berhak memaksa anak perempuannya yang sudah balik atau sudah dewasa secara akal dan secara mental tidak cacat hukum untuk menikahkan dia dengan laki pilihannya. Jadi wanita itu berhak untuk memilih calon suaminya sendiri. Dan juga ada dalam lingkup pendidikan. Dalam kasus ini perempuan menjadi pihak korban karena banyak tersebar opini publik bahwa perempuan tidak perlu untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi karena pada akhirnya perempuan akan turun ke dapur dan menjaga anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal ini termasuk ke dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pembatasan terhadap mereka dengan menganggap wanita tidak dapat menggantikan peran pria dalam hal apapun. Menurut pendapat Islam secara umum, Islam sangat menjunjung tinggi tentang pendidikan, maka dari itu tidak ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam menuntut ilmu. Dan juga ada kekerasan gender berbasis online. Maksudnya adalah kekerasan berbasis online ini biasa dibilang KBGO, yang kekerasan gender berbasis cyber yang dalam bentuk tindakan yang membuat seseorang merasa terancam, tidak aman, dan serasa diserang karena menyerang gender atau seksualitas yang tidak berdasarkan persetujuan baik secara individu maupun kelompok. KBGO ini sendiri meliputi stalking atau menguntit, bullying, penindasan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pelecehan, dan lainnya. Pemikiran ulama dalam hal ini adalah mengharamkannya karena Islam adalah agama yang melarang untuk menguntit, menindas, melecehkan perempuan, mencemarkan nama baik, dan juga melarang membunuh karakter seseorang. Dilanjut dengan kesenjangan upah. Penggunaan tenaga kerja wanita sendiri itu sering digunakan untuk perusahaan-perusahaan karena perusahaan itu berpikir bahwa untuk menggaji perempuan itu lebih rendah karena juga tidak ada tanggungan keluarga. Maksudnya di sini biasanya kalau andaikan perusahaan itu mempekerjakan seorang laki-laki akan menjadi lebih mahal karena sang laki-laki ini memiliki keluarga dan harus diberikan tunjangan untuk keluarganya, sedangkan perempuan itu tidak. Sekian itu sudah. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja respon teologis dalam Al-Quran yang menilai adanya persamaan gender? Respon teologis dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwasannya kemanusiaan perempuan dan laki-laki itu sejajar, tidak ada perbedaan. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 189 dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dengan unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu. Ada juga di surat Al-Qiyamah ayat 37-39 adalah proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan adalah tidak berbeda. Dan juga Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang soleh seperti halnya dengan laki-laki. Dijelaskan di surat An-Nahl ayat 97. Lalu perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan laki-laki masing-masing dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 195. Juga di peran kodratis seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, peranata sosial dan lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu-membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar. Dan itu dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 71. Baik, terima kasih untuk narasumber 1. Sekarang saya akan bertanya kepada narasumber 2 tentang disorientasi seksual. Bagaimana sih disorientasi seksual atau LGBT dalam pandangan Islam? Homoseksual di dalam agama Islam disebut juga dengan istilah al-liwat, yaitu orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut yang pelakunya disebut
al-utiyu yaitu laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki yang biasa disebut dengan istilah gay. Sedangkan istilah lesbian dalam agama Islam disebut dengan asihak, yaitu perempuan yang berhubungan seksual dengan perempuan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan homoseksual. Jadi di dalam faktor penyebab homoseksual itu ada 3 penyebab. Yang pertama, faktor biologis. Hal ini terjadi karena sejak lahir seseorang memiliki kelainan pada susunan saraf otak dan memiliki kelainan genetik atau hormonal, sehingga hal ini berakibat ia memiliki kecenderungan untuk tertarik terhadap orang lain yang sejenis. Yang kedua, faktor psikologi. Hal ini misalnya terjadi akibat pengalaman masa lalu individu yang pernah menjadi korban sodomi di saat masih kecil, atau ia pernah mencoba-coba untuk melakukan hubungan seks sejenis dengan teman-temannya. Selain itu, faktor psikologis ini bisa berupa kondisi di mana seorang perempuan atau laki-laki tidak diperlakukan sebagaimana jenis kelaminnya. Hal ini lama-kelamaan mempengaruhi kecenderungan orientasi seksual di masa yang akan datang. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor ini muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap perilaku homoseksual yang berubah seiring berkembang zaman. Misalnya dengan berkembangnya budaya demokrasi yang pada akhirnya memberikan kebebasan memilih pasangan dengan cara yang melampaui batas, gencarnya website yang menampilkan video dan gambar porno, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku homoseksual. Baik, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Cara apa saja yang dapat ditempuh untuk mencegah homoseksual? Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencegah homoseksual yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan ramah yang sehat. Karena homoseksual dapat terjadi dari adanya hubungan yang tidak dikehendaki antara anak dengan orang tua. Yang kedua, membangun konsep diri yang sehat. Karena rendahnya penilaian diri, kegagalan dalam cinta atau pekerjaan bisa juga membuat para lelaki putus asa sehingga mereka merasa tidak mampu membangun hubungan dengan wanita. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat mengenai homoseksual. Karena terjadi kesalahan dalam pemberian informasi, hal tersebut dapat membuat mereka terdorong untuk bergabung dengan kelompok homoseksual. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara penanganan terhadap LGBT? Yang pertama, cara penanganannya yaitu internal individu, adanya kesiapan mental, keinginan untuk sembuh, menjaga kepercayaan orang tua, lingkungan, dan lainnya. Yang faktor eksternal, keluarga dan lingkungan, komunikasi yang kurang lancar, beri motivasi yang baik, tanamkan dasar agama, beri kesempatan lingkungan atau pergaulan yang baik. Dan yang terakhir yaitu terapi dengan individu, kelompok, atau dengan keluarga. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah sebutkan ayat Al-Quran yang membahas tentang disorientasi seksual. Ayat yang membahas tentang disorientasi seksual ada 4. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 80-81. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 55. Yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 29. Dan yang terakhir,
surat An-Nisa ayat 15. Baiklah, sekian dari podcast pada siang hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا